Alhamdulillahi ala ni'matil Islam alladhi yahdi ilal khairi wal hikmah wal mau'izatil hasanah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal fasadi wal ifsad. Alhamdulillah ala ni'matil Islam dinil fitrati wal i'tidal wal wasatiyah fi kulli syai' fala ifrat wala tafrit wala taqtir wala israf. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al hadzal 'amala khalisan salihan mutaqabbala wa la taj'al lisyaitani fihi hadzan wa la nasiba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya al-hadirin di Majelis Darul Ilmi Mafazah maupun yang mengikuti di media sosial, semua yang kami cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menuntun tangan kita ke jalan Islam, jalan peradaban yang sangat maju, sangat membahagiakan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sehat walafiat dan hadir di dalam pengajian yang sangat penting, pengajian adab. Ini merupakan misi penting, melanjutkan misi Khatamun Nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, dan kita semua sedang membahas kitab Al-Adab, Syarhul Adabi Al-Asyarah, yang ke-10 adab ini harus menjadi adab kita sebagai pribadi muslim, termasuk adab masyarakat. Nah, misalnya soal adabus salam, adab yang pertama ini, ya, dimana ini bukan hanya pribadi tetapi juga masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum afsus salam bainakum. Kalian tidak bisa masuk surga hingga beriman. Kalian tidak bisa beriman hingga saling mencintai. Jadi kalau kita menjadi umat yang beriman harus saling mencintai. Tapi kata Nabi SAW, kalian tidak. Terus kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, kalau kalian mau mempraktekannya, mengamalkannya, ya, menjadi adab sosial yang membudaya, artinya memasyarakat, tetapi tetap dengan niat lillahi ta'ala, supaya bukan hanya budaya saja tapi bernilai ubudiyah. Maukah kalian kalau kalian lakukan itu, kalian akan saling mencintai? Kata Nabi, afsus salam bainakum, maka sebarkan salam di antara kalian. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah, adab ini adab yang harus dipraktekkan, dijalankan oleh kita semua, setiap pribadi muslim, lalu masyarakat.
umat Islam, baik rakyat ataupun pemimpin, baik itu adalah orang awam ataupun para ulama, siapapun dia hamba Allah, maka harus menyebarkan salam ini kalau ingin saling mencintai. Bagaimana kalau diganti dengan salam lain? Tidak akan saling mencintai. Karena fadilah ini dari Allah, keutamaan ini dari Allah atas syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diganti maka tergantikan pula kebaikannya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau masyarakat tadinya baik, sudah salam, kok diganti dengan lain, ya berubah, mereka sendiri yang merubah. Kalau tadinya buruk, jahiliyah, kemudian belajar Islam, lalu menyebarkan salam, maka mereka telah berupaya merubah dari buruk menjadi baik. Jadi memang ini penting sekali kesadaran kita untuk usaha memperbaiki diri kita agar senantiasa menyesuaikan diri dengan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun pribadi dan bangsa. Baik. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita fokus pada kitab Syarah Al-Adab Al-Asyarah karya guru kita Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Qala, nanti kalau sudah selesai ini nggak apa-apa kita bahas yang lain jika ada waktu. Halaman 10 ya, ada sudah di PDF, semuanya bisa melihat, apalagi yang sudah di print fisik. Qala al-musannif wafaqahullah, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaih. Qala al-musannif wafaqahullah wa rahimah wa ghafaralah walana waliwalidina walil hadirin wassami'in. Allahumma amin. Al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-awwal, adab yang pertama dari 10 adab. Idza laqita, apabila engkau berjumpa musliman, seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya, qailan, seraya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, kalau ia mengucap salam kepadamu, faqul, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya 2 baris adab ini karena memang digunakan untuk ringkas supaya mudah difahami, mudah diamalkan. Lalu beliau mensyarah 2 baris ini dibagi menjadi, dijabarkan menjadi 3 poin penting. 3 poin penting. Qala syarih wafaqahullah, dzakarul musannif wafaqahullah. Kita tahu musannif dan syarih sama, satu orang, Syekh Utsaimin hafizahullah. Dzakara al-adab al-awwala min al-adabi al-asyarah. Beliau menyebutkan adab pertama dari 10 adab. Wa huwa yata'allaqu bi adabis salam. Dan adab pertama ini berkaitan dengan adab salam. Baik, sebelum kita lanjut, saya mengingatkan, alhamdulillah kita pertemuan pertama sudah menyampaikan tentang mukadimah, pembahasan tentang adab, pentingnya adab, fadilah adab, pengertian adab, sumber adab. Nah, kemarin sudah saya terangkan dengan bahasa saya dan saya ulang-ulang di banyak tempat juga. Saya harapkan itu bisa menjadi penolong, pembantu untuk memahami adab secara keilmuan, kemudian secara praktek. Saya katakan bahwa al-adab, apa itu adab? Al-jamalu warruqiyyu fil qawli
wal fi'li syar'an wa urfan. Al jamal war ruqi, keindahan dan keluhuran, fil qawli wal fi'li, dalam ucapan dan tindakan, syar'an wa urfan, ya, indah dan luhur secara syar'i dan secara kepatutan masyarakat. Syar'an wa urfan. Coba diulang lagi, mudzakarah, ya, mudzakarah, iling-ilingan. Al adabu huwa al jamalu war ruqiyyu fil qawli wal fi'li syar'an wa urfan. Baik. Yang berarti kemarin sudah kita terangkan sumbernya ada dua, syar'an, syara', ya, urfan, urf. Syara' adalah al-adillah asy-syar'iyyah, kemudian urfan adalah al-a'raf al-mar'iyyah, dalil-dalil syar'i maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang patut, yang memang perlu diperhatikan, ya. Taib. Nah, di antara kalau adab salam ini sumbernya mana itu? Adab syar'iyyah, al-ahkamu syar'iyyah, atau al-adillah syar'iyyah, atau al-a'raf al-mar'iyah? Kalau salam al-adillah asy-syar'iyyah, kita akan tahu ini langsung dari Allah, ya, langsung dari Allah, tidak boleh diganti, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Nah, ini penting. Baik, nanti mungkin kita ingatkan tentang ditambahannya. Fi thalathu masaila, di dalam matan ini, al-matnu yang dua baris di atas, ada 3 masalah. Yang pertama, al-mas'alatul ula, fa idza laqita musliman fasallim alaih. Masalah kedua, qailan assalamualaikum. Masalah ketiga, wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3, dipecah menjadi 3 pembahasan. Al-mas'alatul ula fi qawlihi idza laqita musliman fasallim alaih. Masalah pertama dalam ucapan musannif, fa idza laqita, apabila engkau bertemu musliman, seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Famin adabil Islam badlus salam. Di antara adab Islam itu adalah menyebarkan salam. Sejak Nabi SAW tiba di Madinah, maka Nabi sudah memerintahkan afsus salam bainakum, ya, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Itu sudah menjadi adab Islam, termasuk perangkat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat Islam, negara baru, masyarakat Islam. Salamnya itu salam Islam, salam Islam, salam tauhid, ya, bukan yang lain, bukan selamat pagi, bukan selamat sore, bukan selamat yang lain, ya, bukan selamat yang dikenal oleh orang Arab, apalagi oleh orang non Arab, tapi langsung yang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Jadi ini sangat penting, super penting. Badlus salam. Wa mahalluhu, dan tempatnya, idza laqita muslima, kalau engkau bertemu seorang muslim. Bertemu adalah al-luqiyyu, wal-luqiyyu tawafi isnaini mutaqabilaini au aksara. Al-luqi, pertemuan itu adalah tawafi isnain, bertemunya 2 orang, mutaqabilain, saling berhadapan, au aksar, atau lebih, 2 orang atau lebih. Makanya termasuk mengawali majelis, ketika seperti kita ketemu di luar sudah mengucap salam, ketika bermajelis diawali dengan salam. Memang assalam qoblal kalam, salam itu sebelum bicara, ya, walaupun ini bukan redaksi hadis, ya. Kalau ada redaksi hadis yang begini itu dhaif, tetapi ini adalah sudah menjadi makalah para ulama sejak zaman salaf.
Sejak zaman salaf menjadi makalah, menjadi praktek bahwa assalam qoblal kalam. Ketika mau bicara ya salam. Ketika ketemu salam, ketika bicara salam, bahkan nanti ketika pamit juga salam. Tidak hanya ketika ketemu, ya. Nah, ini kan memang simpel sekali supaya bisa diamalkan. Kalau mau pendalaman ya nanti dibahas yang mendalam. Baik. Al-luqiyyu tawafi itsnaini mutaqabilain aw aktsar. Fa idza wafa ahadun ahadan wa taqabala syuri'a ilqa'us salam. Fa idza wafa ahadun ahada, apabila bertemu seorang kepada seorang lain, apabila seseorang bertemu seorang lain, wa taqabala, dan berhadapan-hadapan, syuri'a, maka disyariatkan ilqa'us salami, untuk menyampaikan salam. Wal luqiyyu naw'an, pertemuan itu ada dua macam. Pertemuan ada dua macam. Wal ahaduhuma luqiyyun haqiqiyyun wa huwa ma kana bila hijabin, wal akharu luqiyyun hukmiyyun wa huwa ma kana ma hijabin, kal waqi'i fil ittisalati al hatifiyyati wa asbahiha. Jadi pertemuan ada dua macam, yaitu ahaduhuma luqiyyun haqiqi. Pertama adalah perjumpaan nyata, ya, nyata, berjumpa, fisik, ketemu. Wa huwa makana bila hijab, yaitu liqaun mubasyirun, pertemuan langsung, bila hijabin, tanpa penghalang. Seperti yang kita lakukan sekarang, bermajelis. Kita bermajelis satu tempat seperti ini. Ini adalah pertemuan luqiyun haqiqiyun, luqiyun mubasyirun bila hijab, ya. Bila hijab, luqi hakiki. Wal akhar luqiyun hukmiyun, yang kedua pertemuan perjumpaan yang bersifat hukum. Secara hukum berjumpa, walau secara fisik tidak ada perjumpaan. Ya, wa huwa makana ma'a hijab, yaitu perjumpaan yang disertai dengan adanya penghalang antara kita. Kal waqi' fil ittisalatil hatifiyah, seperti yang terjadi dalam komunikasi telepon, wa asbahiha, dan yang sejenisnya, termasuk video call, ya, telekonferensi dan seterusnya, atau sekarang mau macam-macam. Hikmah kita menyaksikan dahsyatnya perubahan akhir zaman. Bagaimana ada pandemi COVID, banyak orang meninggal, banyak orang nggak sekolah, orang nggak boleh ketemu. Kemudian berkembanglah teknologi yang bisa mempertemukan dalam dunia maya, atau dalam dalam perjumpaan. Kalau dulu melalui udara, melalui radio sangat terbatas, ya. Sekarang online, ya, seluruh dunia dengan macam-macam aplikasi, dengan ada Zoom, Google Meeting, ada yang lain, banyak sekali, ya, banyak sekali yang bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan internasional guna. Ada yang pertemuan ilmu, ada yang pertemuan bisnis, ada yang pertemuan pertemanan, dan lain sebagainya. Ya, ada yang pertemuan baik, ada banyak pertemuan tidak baik. Yang jelas dari manusia di dunia ini sudah terhubung dengan sangat cepat. Dan kalau saya, alhamdulillah, saya memanfaatkan untuk berguru, ya, berguru, mencari guru yang sangat banyak. Alhamdulillah, mungkin selama masa pandemi saya insya Allah ketemu tambah guru itu mungkin ada, ya, mungkin hampir berapa ya, lebih dari 50, mungkin 100 lah, ya, lebih dari 50, antara di atas 50 sampai 100 itu ketemu pada saat pandemi ini. Selama 2 tahun terakhir full sudah, ya, itu adalah masa-masa perkenalan, ya, perjumpaan yang baru dengan banyak masyayikh. Nah, itu penting sekali. Kita bisa memanfaatkan, menggunakan media ini untuk terus belajar tanpa batas. Begitu juga
banyak dilakukan oleh para pecinta ilmu. Baik. Jadi itu adalah hukmun luqiyun hukmi. Hukumnya sudah ketemu. Kalau kita meriwayatkan hadis, ya Imam Bukhari mensyaratkan harus ketemu, kita bisa ketemu hakiki, bisa ketemu hukmi itu. Karena kita bisa ketemu dalam satu forum, satu grup online, bahkan bisa melihat wajahnya bukan hanya suaranya, canggih lah ya. Nah, ini luar biasa. Maka juga bisa untuk untuk keperluan menikah ya, menikah online secara hukmi ya bisa melalui Zoom ya, pertemuan Zoom atau media yang lain. Taib wa asbahiha. Fal luqiyul hukmiyyu yu'ta ahkamul luqiyil hakiki. Perjumpaan yang bersifat hukmi ini yu'ta diberi ahkamal luqiyil hakiki, hukum-hukum perjumpaan hakiki. Secara hukumnya sama, hanya beda cara dan media ya, caranya saja, bentuknya saja, tapi hukumnya sama. Berjumpa langsung, misalkan dulu saya tahun 2012 ya mengambil sanad dari para ulama dunia itu melalui ketemu langsung di Holiday Inn, Hotel Holiday Inn Kuwait, ketemu di Kuwait. Dari seluruh negara susah payah untuk datang ke sana. Begitu, itu 2012. Begitu 2020, 2021, 2022 nggak perlu ke sana, tidak menunggu ke sana, sudah ngumpul dengan ulama dari manapun ya. Itu luar biasa. Ini hanya kita yang menjumpai masa ini. Generasi sebelum kita yang sudah wafat itu nggak ketemu masa-masa seperti ini. Karena itu masa seperti ini membawa perubahan luar biasa kepada anak-anak kita, anak-anak usia SD, SMP, SMA, luar biasa ya. Banyak yang menjadi korban daripada medsos ini, dari media-media sosial, yaitu korban dunia-dunia maya yang sampai fatal. Macam-macam juga kasus sudah saya tangani, anak-anak usia lulus SD, masuk SMP, itu sudah menjadi korban daripada daring-daring ini, akhirnya menjadi rusak secara fisik dan rusak secara mental, secara ruhani. Ya kasihan ya. Khususnya kalau orang tua tidak menyadari bahayanya medsos bagi anak-anak. Baik, kita lanjut. Wa syartu badli salami kaunu man laqita muslimah. Wa syartu badli salami, syarat menyampaikan salam, kaunu man laqita muslimah, keberadaan orang yang kamu jumpai itu orang muslim. Syarat kita menyebar salam, salam yang dari Allah, salam ahli surga ini, assalamualaikum ini, hanya kepada orang muslim. Hanya kepada orang muslim. Khusus. Bukan orang kafir, la kafiran. Kalau orang kafir bagaimana? Kalau orang kafir ya kita ucapkan salam, salam bukan tidak berkaitan dengan agama, yang budaya saja. Selamat pagi, selamat apa, yang dan bukan pakai agama dia. Kita tidak pakai salam agama kita, tidak pakai salam agama dia. Kita pakai salam yang lain. Ya, selamat pagi, selamat apa, yang bisa menjadi komunikasi sosial supaya bagus lah gitu ya. Karena dia bukan orang muslim gitu. Sementara bertemu harus menyapa ya. Bertemu harus menyapa. Jadi kita bukan ganti. Kenapa? Karena kita bukan sesama muslim. Kalau sesama muslim kita ganti, wah itu bahaya mengganti salam. Misalkan ya, sesama muslim kok diganti selamat pagi, tidak assalamualaikum. Nah ini bahaya. Bagi kita yang melakukannya akan ditanya sama Allah, ada hisabnya ya. Itu
diganti dengan ngarang sendiri, apalagi kalau diganti dengan agama orang lain, sangat berbahaya. Baik, dilanjut. La kafirun, bukan orang kafir. Fal kafiru, maka orang kafir min ahlil kitab wa ghairihim, baik ahli kitab atau non ahli kitab. Ahli kitab itu yang mewarisi kitab Taurat dan Injil, mengaku pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, Yahudi dan Nasrani. La yulqa alaihi salamu, tidak diawali mengucap salam kepada mereka. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena larangan Nabi dari hal tersebut, dilarang. Karena itu sampai prakteknya di zaman sahabat, ada sahabat yang suka menyebarkan salam, ketemu orang yang dianggap muslim, disalami aja. Karena memang kan syaratnya salim alaman arafta wa malam ta'rif, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, pokoknya zahirnya muslim. Ya, karena zahirnya muslim, assalamualaikum, dijawab. Tapi habis itu dikatakan, saya main tahu nggak orang itu non muslim. Oh, non muslim. Oh, dikejar, pak, ya salamnya tak tarik kembali, ya ternyata saman bukan muslim, gitu ya. Itu salam khusus Islam. Gak ngerti aku, Pak, ya seburane, Pak, itu. Jadi itu dicabut salamnya karena ketahuan loh ternyata bukan muslim, gitu ya. Jadi kita mengawali tidak boleh, itu khusus kok. Salamnya orang Islam khusus. Memang ada pengkhususan, iya ada pengkhususan, gimana nggak ada pengkhususan? Ya, baik. Semua di dunia ini ada namanya mengenal konsep pengkhususan. Pengkhususan wajar-wajar saja, manusiawi dan sunatullah, bukan radikal. Oh bukan, ya. Pengkhususan itu semua agama punya ciri khusus, punya aturan khusus, ya sudah, enggak ada agama radikal, dia punya agama, punya peraturan sendiri, ya. Nah, Islam punya aturannya sendiri. Baik. Wal mas'alatu tsaniyatu, sementara masalah kedua, fi qaulihi qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dijadikan masalah kedua, ya langsung ya. Sementara masalah kedua adalah dalam ucapan musannif, qailan seraya berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahya tubayyinu lafdhas salami al-ma'mura bihi idza ulqiya. Wahya yaitu tubayyinu, menerangkan lafdhas salami, lafaz salam al-ma'mura bihi yang diperintahkan, idza ulqiya apabila disampaikan, antakula yaitu engkau berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahya sifatul kumla, assalamualaikum, semoga keselamatan atas anda, warahmatullah juga semoga rahmat Allah, wabarakatuh dan semoga berkah Allah juga atas anda. Jadi ini didoakan 3 doa besar. Semoga anda selamat, selalu selamat, semoga anda dapat rahmat, semoga anda dapat berkah. Selamat, rahmat, berkah, kurang opo, didoakan yang begitu agung, begitu luas kebajikannya. Inilah agama Islam, menjadi syiar agama Islam, menjadi akhlak seluruh masyarakat, hingga menjadi budaya. Salam dalam keselamatan dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan umat semuanya tersebar di tengah umat keselamatan. Masing-masing orang menjamin keselamatan orang lain. Ya. Jadi ketika ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga anda selamat, rahmat Allah, berkah Allah selalu untuk anda. Tidak mungkin orang yang mengucapkan itu terus yang menyatroni, yang menyakiti, mustahil. Kecuali munafik. Nah, beda lagi, itu kan muslim. Ya, munafik ya munafik, memang jahat. Tapi kalau dia muslim, mukmin, maka begitu mengucapkan salam itu sudah jaminan memberi kedamaian dan salam
kepada orang lain ya. Jadi ini salam Islam, salam damai. Salam Islam, salam damai kepada seluruh muslim yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kalau non muslim bukan menggunakan assalamualaikum, beda lagi. Begitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa hiya sifatul kumla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifat salam yang paling sempurna, al-kumla. Fa inna lahu thalatha maratiba. Karena salam itu punya 3 level, punya 3 tingkatan. Fal martabatul ula qaulu assalamu alaikum. Level pertama ucapan assalamualaikum saja untuk mengawali salam. Wal martabatu tsaniyatu, level kedua, assalamualaikum warahmatullah. Al martabatu tsalitsah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as-tsalitsah wal akhirah wal kumlah. Ya. Wal martabatu tsalitsata, wal martabatu tsalitsatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ilaiha intahas salam. Kepadanya berakhirlah salam. Fi asahi qaulai ahli ilmi, dalam ucapan ulama yang paling sahih dari 2 ucapan. Yang paling sahih berhenti sampai di sini. Nah, sementara sebagian ulama mengatakan boleh menambah. Nah, ini masalah. Yang benar tidak boleh. Sehingga paling sempurna ya sama di situ, tidak boleh ada tambahan. Yang benar ya, misalkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, tidak perlu ya. Wah, itu repot mana kok akhirnya ya, dawa-dawaan. Nah, itu tidak. Agama hanya membatasi sampai wabarakatuh titik. Itu yang sahih, jadi jangan ditambahi. Yang dari Allah, dari Nabi itu terbaik. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi, tidak boleh diganti. Kecuali yang memang ada alternatif untuk memanjangkan, memendekkan, itu pun dengan alternatif yang sudah ditentukan. Ya, kecuali dalam hal yang memang bebas seperti doa di tempat yang bebas. Ya monggo doa panjang, pendek, pakai redaksi sendiri. Tapi kalau seperti Islam tidak. Dalam sholat, di luar sholat tetap sama. Baik. Kemudian wawal ma'ruf wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang terbaik dari para sahabat Nabi. Ya. Orang yang menambah salam, tidak mungkin dia bisa mengatakan ya menambah fadilahnya. Kalau Nabi kan mengatakan assalamualaikum dapat 10 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Nah kalau ditambahi wa maghfiratuhu berarti 40, wa waridwanu 50. Siapa yang ngasih tahu? Wong wahyu sudah putus. Itu kan soal pahala. Pahala kan urusan atau tugas Rasulullah menyampaikan. Rasul selesai ya sudah, Islam sempurna dengan apa yang berakhir pada itu, dan sudah di SK oleh Allah dengan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Wa wal ma'ruf wa nasabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ahadithul waridatu fi ziyadati 'alaiha la yasihu minha syai'un. Wal ahadithu, sementara hadis-hadis al waridatu yang hadir fi ziyadati dalam tambahan 'alaiha atas lafaz wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, lebih dari itu 'alaiha di atas itu, la yasihu minha syai'un, tidak ada yang sahih minha dari ahadits, syai'un sedikit pun tidak ada. Wa 'alal martabati tsalitsati tasarasul musannifu, berdasarkan level terakhir, tertinggi, tersempurna, iqtasarul musannifu, maka penulis membatasi diri,
targhiban fi taharil kamali, sebagai bentuk motivasi untuk memilih kesempurnaan, mencari kesempurnaan. Fa innaha akmaluhunna, karena salam yang level 3 itu yang paling sempurna. Fal mulki assalama biha yanala 30 hasanah. Fal mulki salama, orang yang menunaikan salam, mengucapkan salam, biha dengan level 3, yanalu 30 hasanah, dia mendapatkan 30 kebajikan. Sabata dzalika al-hadits dzalika al-hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dalam hal itu dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu paling sempurna. Baik. Wa ilqa'us salami sunnatun ijma'ah. Wa ilqa'us salami, menyampaikan salam, menyampaikan salam, mengucapkan salam, sunnatun adalah hukumnya sunnah, ijma'an secara ijma', kesepakatan bulat para sahabat, ya, tanpa ada yang menyalahi atau menyelisihi. Jadi untuk mengawali ucapan salam hukumnya ijma'. Naqalahu Ibnu Abdul Barri fi Tamhid wa ghairuh, dikutip, disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal masanid, ya. Jadi kitab Tamhid karya Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dari Andalus, sekarang Spanyol, ketika Andalus, ketika Eropa menjadi negara Islam. Ya, ketika Eropa menjadi negara Islam, pusat keilmuan, pusat sunnah. Dan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar ini ulama besar, berjudul Hafidhul Maghrib. Sementara di timur di waktu yang sama, wafatnya sama, ya, wafatnya sama, zamannya sama. Yang tinggal di timur yaitu di Baghdad adalah Al-Khatibul Baghdadi, Hafidhul Masyrik. Nah, karena begitu jauh beliau tinggal di Andalus zaman itu, beliau dan banyak para ulama yang lain dari kawasan itu dan kawasan yang jauh sampai wafat tidak sempat, tidak punya kesempatan untuk pergi haji ke Ka'bah. Akhirnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di antara yang beliau lakukan, beliau menghajikan para ulama-ulama yang kesohor tidak pernah haji selama hidupnya. Itu dihajikan, beliau haji atas nama ulama-ulama ini, ya, untuk haji wajib, ya, untuk haji wajibnya. Baik. Fa yustahabbu liman laqiya musliman ayyulqa alaihi salam. Fa yustahabbu ayyulqiya, ya. Fa yustahabu, maka disunahkan, dianjurkan, liman laqiya, bagi siapa saja yang bertemu musliman, seorang muslim, ayulqiya, untuk menyampaikan alaihi kepadanya, untuk mengucapkan alaihi kepadanya assalama, salam. Nah, ini penting. Terus al-mas'alatu as-salisah. Sekarang masalah ketiga, fi qawlihi wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa hiya tubayyinu sifata raddis salami al-mulqa alaika bi an taqula wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masalah ketiga setelah yang pertama adalah kalau ketemu seorang muslim, maka mengucapkan salam. Masalah kedua, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ketiga, jawab salam dengan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahia, yaitu tubayinu, menerangkan sifat raddi salami, sifat
Sifat membalas salam atau menjawab salam. Al-mulqa, yang dilontarkan, yang disampaikan, yang diucapkan, alaika, kepadamu ya. Biantakula, dengan engkau mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tadi bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau iktasara ala awwalihi jaza, seandainya dia membatasi diri hanya pada awalnya waalaikumsalam, boleh, tapi jelek. Boleh tapi tidak elok, tidak bagus, dan rugi ya. Wa kadzalika law iktasara ala dzikri rahmah, begitu pula kalau membatasi diri hanya menyebut sampai yang kedua, yaitu rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa atamu, yang paling sempurna, madzukir, apa yang disebut di atas itu paling sempurna. Kalau yang mengawali itu adalah 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka paling sempurna ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waalaikumsalam saja atau waalaikumsalam warahmatullahi, kurang. Kalau kurang, kenapa jelek? Belum adab. Belum. Walaupun sudah ada adab, tapi adab yang tidak sempurna. Karena sempurnanya itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. An-Nisa 86. Wa idza huyyitum, kalau kalian diberi penghormatan, salam itu penghormatan. Karena itu nanti ada aturan-aturannya kita sampaikan insyaallah. Wa idza huyyitum, kalau kalian diberi penghormatan, bitahiyatin, dengan sebuah tahiyat, satu tahiyat, yang tahiyat ini diterangkan oleh Nabi dengan assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi kalau ada orang bilang assalamualaikum, jawab assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu prakteknya. Kalau orangnya sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjutan ayat aurudduha, atau yang sepadan dengannya. Sepadan dengannya assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sepadan. Jadi Quran memerintahkan dua, balas dengan sempurna atau sepadan, jangan kurang ya, jangan lebih pendek, artinya lebih kurang ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, Allah maha menghitung loh gitu ya. Jadi ada hitungannya, Allah maha menghitung, semua dihitung sama Allah. Jadi kita jangan mengurangi adab yang sudah Allah tetapkan, nanti beda lagi hitung-hitungannya kita, padahal adab itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berikutnya, jadi dalam hal ini ketika sudah sempurna 3 itu ya wes, jangan ditambah lagi. Waduh, ini dia sudah pakai ngawali 3, berarti harus saya tambahi. Tidak, sudah sampai di situ mandek ya. Jangan melakukan penambahan-penambahan dalam agama, nanti jatuh ke dalam bid'ah. Bukan baik di hadapan Allah, malah menjadi tercela, bukan terpuji. Kalau tercela maka bukan adab. Adab itu kan terpuji. Kenapa terpuji? Karena indah dan luhur. Indah luhur itu mengikuti Allah dan Rasul. Innallaha jamil yuhibbul jamal ya.
Yang terbaik adalah apa yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dalam agama, soal dunia ya terus berkembang, tidak masalah. Makanya jangan punya anggapan bahwa salam Islam ini salam sudah kuno, perlu diperbarui. Enggak, ini agama. Ini bukan sekedar budaya, ini agama. Kalau budaya, maka budaya yang dibangun di atas agama, yang bersifat konstan, ya. Ini bersifat tetap. Baik. Faraddu salami lahu maratibu thalathun kamaratibi ilqa'i wal kumla minhunna ayatiya bi tamman fayaqulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka menjawab salam untuk orang yang mengucap salam maka menjawab salam ada 3 tingkatan, seperti tingkatan menyampaikan salam, wal kumla yang sempurna minhunna dari ketiga tingkatan ayatiya bi tamman, yaitu menjawabnya dengan sempurna. Fayaqulu, maka dia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waradus salami ala man ulki alaihi wajibun ijma'a. Beda hukumnya antara ilqa'us salam dan raddus salam. Ilqa'us salam itu mengawali salam, raddus salam menjawab salam. Kalau ilqa'us salam mengawali salam, bada'us salam, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini masing-masing bersifat ijma', ijma'us salaf, ijma'u al-ulama. Naqalahu Ibnu Abdul Barri wa ghairuhu rahimahullah. Wa mahallu wujubihi man ulqiya alaihi duna ghairih. Tempat wajibnya salam itu yaitu orang yang diucapkan kepadanya salam, bukan yang lain. Orang yang diucapkan kepadanya salam, bukan yang lain. Fa in kana al-mulku alaihi wahidan sara raddu alaihi fardhu ainin. Kalau yang diucapi salam itu satu orang, maka menjawabnya menjadi fardu ain. Dia wajib menjawab secara fardu ainin. Ya, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Alias kalau tetap kalau tidak jawab berdosa. Assalamualaikum, monggo. Nah, itu berdosa. Oh, berdosa. Karena dia tidak melaksanakan yang wajib. Nggih. Assalamualaikum, nggih. Kan biasa gitu ya, nggih ambek monggo wis iku. Diulangi mana ya? Nggih monggo, nggih monggo ae. Nah, itu kalau perlu kita ajari. Pak, kersane sampean itu ansal ganjaran, rezekine lancar, sampean kudu jawab waalaikumsalam. Baru muni nggih, muni monggo, ngoten lho. Jadi nggih monggo boleh-boleh saja, tapi jangan meninggalkan jawab salam. Nanti meninggalkan yang wajib. Berbeda kalau meninggalkan nggih dan monggo, itu nggak ada hukumnya. Ya, tapi kalau meninggalkan waalaikumsalam berdosa. Berdosa. Perlu ya mendidik anak-anak kita. Penting, mulai kecil harus dibiasakan. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Nabi itu kalau ketemu anak-anak kecil, Nabi duluan mengucap salam karena berfungsi untuk tarbiyah, untuk ta'wid, ya, untuk membiasakan dan untuk mendidik, gitu ya. Begitu pula kalau ketemu anak-anak kita, lalu kita ajari, ayo kalau udah bisa, ayo salam dong, salam. Nah, dijawab. Kadang diajari cara mengucapkannya, kadang diajari cara menjawabnya. Itu mulai kecil supaya terbiasa, nggak canggung. Dan diterangkan juga, diterangkan ini salamnya ahli surga, ini salam dari Allah, salamnya malaikat, salamnya Rasulullah, salamnya para sahabat, salamnya ulama, salamnya orang Islam, salamnya ahli surga. Wes itu, supaya anak itu cinta dengan salam ini, bukan hanya sekedar taklid semata. Taib. Jadi wa mahal wujubihi man ulqi alaihi duna ghairihi fa in kana al mulku alaihi wahidan sararat alaihi fardhu ainin. Wa in kana al-mulku alim jama'atan. Kalau yang diucapi salam itu jamaah, banyak orang, sara raddu fardhu kifayatin alaihim.
maka menjawabnya menjadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan kepada sebagian jamaah. Kalau sudah cukup disampaikan sama sebagian jamaah, sebagian yang lain sudah tidak nanggung beban kewajiban dan tidak menanggung dosa, walaupun tidak dapat pahala. Tapi nggak ada dosanya kalau sudah ada yang mewakili jawab. Kita sibuk menyiapkan ampli, ini kabel, lampu, macam-macam. Kemudian ada orang masuk, assalamualaikum. Kita orang banyak, sebagian sudah jawab mewakili, waalaikumsalam. Yang lain nggak ngereken, dia sibuk, nggak apa-apa. Dia tidak berdosa, cuma ya nggak dapat pahala karena tidak berbuat apa-apa. Gimana dapat pahala? Ya, pahala itu kalau dia menjawab salam. Tidak berdosa karena fardu kifayah sudah diwakili oleh temannya. Baik. Fa idza radda hadum ajza'an baqiyatihim, kalau salah satu mereka menjawabnya ajza'a maka sudah mencukupi, an baqiyatihim mewakili yang lain. Wa qauluna, ucapan kita, wa mahallu wujubihi man ulqiya alaihi duna ghairihi, ucapan kita tempat wajibnya adalah siapa yang diucapi salam bukan yang lain. Yu'lamu bihi, diketahui dengannya, annaman sami'a salaman, siapa yang mendengar salam, dia mendengar salam. Lam yulqa alaihi, tapi tidak diucapkan kepada dirinya. Dia enak di teras, ada orang salam kepada tetangga, ada yang datang, assalamualaikum, ngomong ke yang punya rumah. Nah, kita sambil ngechat, sambil apa di teras, sambil baca, mendengar, kita tidak wajib jawab salam. Hukumnya tidak wajib jawab salam, dia tidak ngucapin ke kita kok, dia ngucap ke orang lain. Ya, dia mengucapin salam ke orang lain. Jadi yang wajib ya orang lain itu yang dituju, kita nggak dituju nggak wajib, gitu ya. Nah itu. Falau qudira anna hadan yajlisu fi janibil masjid, kalau misalkan ditakdirkan ada orang duduk di pojok masjid, di samping masjid, misalkan di sisi selatan ada orang, ya. Terus wadakhala rajulun faqasada akhar fi janibin akhar, lalu dari utara pintu dibuka, ada orang masuk, ada orang dekat pintu utara, yang diucapi yang di pintu utara. Yang di pintu selatan, teras selatan, ya tidak dituju dengan salam itu, ya tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib pokoknya ditujukan ke siapa salam itu, ya gitu ya. Falamma aqbala ala man yuriduhu qala lahu, ketika ia datang menghadap orang yang ia inginkan, qala lahu, maka ia berkata assalamualaikum. Wa kana maqsuduhu minas salam, dan wa kana maqsuduhu minas salam, dan orang itu adalah yang dimaksud, dan apa yang dia maksud dari salam adalah ilqa'u ala hadzal ladzi aqbala alaih, menyampaikannya kepada orang yang dia sedang menghadap kepadanya. Duna dzalikal akhar fi tilkal jihah, bukan orang lain yang ada di arah lain. Fayakunu raddu wajiban ala man urida bi ilqa'i salam alaih, maka menjawab salam adalah wajib bagi orang yang ditujukan salam kepadanya. Tunaman sami'ah, bukan sekedar orang yang mendengar. Faman sami'a salama, siapa yang mendengar salam, walam yakun muradan bi ilqa'ih, dan tidak dimaksudkan dengan ucapan salam itu, la yakunu raddu salami alaihi wajibah, maka tidak wajib atasnya menjawab salam. Nah, bahasa Arabnya kayaknya mudah sekali, jadi insya Allah saya yakin nggak ada yang ketinggalan. Loh, lah gampang ya, diulang-ulang mulai mau ya salam gampang. Alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya? Monggo. Maksudnya dia yang tadi itu yang tidak bertemu secara fisik. Nah itu ada yang mau
Ya. Untuk kirim surat, ya. Setelah bismillah pakai salam. Karena Rasulullah SAW ketika mengirim surat pakai salam, hanya beda assalamu bukan assalamualaikum, karena yang dituju adalah bukan orang muslim, raja-raja yang kafir, non kafir, ya. Jadi salamnya kepada orang yang mendapat hidayah. Yang mendapat hidayah itu yang didoakan salam. Jadi kirim surat pun ada ucapan salam. Tidak harus, kenapa kok dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kan ketika ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka syariat Nabi terdahulu yang diceritakan itu tidak mengikat. Ketika ada jadi assalamu ala manittaba'al huda, semoga selamat atas orang yang mengikuti hidayah. Itu ketika kirim kepada orang yang non muslim. Kalau kepada orang muslim berarti assalamu alaikum gitu. Maka jangan sampai punya perkataan kalau nulis surat pakai salam adalah bid'ah. Gimana sih bid'ah? Sehingga langsung saja ya, pakai salam. Bismillah, iya. Pakai bismillah, assalamualaikum, dua-duanya bagus. Ya, bagus. Nah, bismillah saja itu pun kalau di kitab ini kan hanya bismillahirrahmanirrahim. Di ngawali surat tanpa yang lain. Nah, itu ada yang sifatnya sunnah ittibaan, ada yang sifatnya boleh saja karena memang sifatnya muamalah. Ya, sifatnya muamalah yang tidak tertentu itu bisa ada variasi. Tidak soal, ya. Ada salam bagus. Nah, itu baik. Apalagi kalau dikaitkan dengan assalam qabla al-kalam, ya. Walaupun itu bukan hadis Nabi, bukan hadis Nabi yang sahih, karena itu hadis yang dhaif, tetapi pemahaman dan praktek ulama salafus soleh sudah mengarah ke demikian, ya. Jadi assalam qabla al-kalam termasuk kalau kita mau pidato. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan as-sunnah annal muslim yabda'u bisalam qabla kulli kalam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sunnahnya orang muslim itu mengawali salam sebelum setiap omongan, sebelum. Wal ahaditsu sahihatu wa amalu salafil ummah wa khalafiha ala wifqi dzalika masyhurah. Hadis-hadis sahih yang secara umum maupun praktek salafus saleh maupun khalaf as-saleh sesuai dengan hal tersebut adalah sangat kesohor. Wa fahada wal mu'tamad, inilah yang menjadi acuan di dalam fatwa, ya, di dalam masalah ini. Nah, adapun kalau hadis Jabir assalam qabla al-kalam itu hadis dhaif, bahkan hadis mungkar, hadis dhaif, ya, secara hadithiyah, secara sanad kehadisan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, yang benar waalaikumsalam, ya, yang benar waalaikumsalam dengan ma'rifat, ya, dengan ma'rifat, dengan ada alif lamnya, bukan nakiroh, ya, dalam bentuk ma'rifat mu'arraf bi al. Waalaikumsalam, waalaikum assalamu, gitu kan. Waalaikum assalamu dibaca waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, ya, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Baik, perlu saya sampaikan ini beberapa hal tambahan ya. Beberapa hal apa ini? Kita mulai dari yang mana? Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari beberapa adab salam secara singkat. Anak kecil, orang yang kecil itu sunnahnya yang mengawali salam kepada orang besar. Karena orang besar, karena salam itu takzim. Berarti yang kecil as-shaghir yusallim alal kabir, ya, itu adabnya. Terus ar-raqib yusallim alal masyi, yang naik itu yang mengucapkan salam kepada yang jalan. Jadi salam itu ada ta'zim, ada sayang. Makanya yang naik kendaraan yang ngalah, yang mengucap salam kepada yang berjalan. Yang berjalan al-masyi, ar-raqib yusallam alal masyi, wal masyi yang berjalan yusallim alal qaid, mengucap salam kepada yang duduk-duduk. Ya, kepada yang duduk-duduk. Wal qalilu alal katsir, orang yang jumlahnya sedikit itu yang mengucapkan salam kepada yang jumlahnya besar. Nah, ini adab pertama. Nah, sekali lagi pengecualian, kalau untuk tarbiyah, untuk taklim, maka yang besar memberi contoh, mengucapkan salam kepada anak kecil, ngasih contoh. Khususnya ketika anak kecil ditunggu-tunggu kok nggak salam, baru kita mengucapin salam untuk mengajari, gitu ya. Kalau dia sudah pinter, alhamdulillah, tinggal kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Taib, itu semua ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya, harusnya demikian. Berikutnya, kalau jumlahnya sama, satu orang temu satu orang, tuk-tukan gitu, siapa yang terbaik? Yang terbaik yang mengucapkan salam. Ya, kalau sifatnya begitu, kalau mutasawiyan, kalau sifatnya sama, satu level, ya, maka yang terbaik yang ngawali salam. Baik, kemudian berikutnya ada tidak mengkhususkan satu orang tertentu dalam majelis, ya, dengan ucapan salam, karena itu akan jadi khawatir jadi suudzon di hati yang lain. Sebaiknya mengucapkan salam ketika ketemu dengan suara keras biar untuk semuanya, baru ketika duduk kepada orang tertentu yang dia inginkan ada salam khusus lagi kepada orang tertentu itu, ya. Nah, yang ketiga, ketika mengucapkan salam harus dengan terukur. Ucapan salamnya lembut, suaranya terukur, jangan sampai mengganggu. Apalagi ada orang tidur, assalamualaikum, padahal waktunya tidur, ya, jangan keras-keras. Ini salam apa demo? Ini salam apa demo? Ya. Okay. Jadi perlu diukur, jangan sampai mengganggu, ya. Yang keempat, disunahkan mengulang sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, itu pun dengan keyakinan, kalau sudah menyakin sudah bisa didengar, kok memang tidak salam, ya memang dia memilih tidak salam, ya sudah, kita bisa meninggalkan tempat, ya. Ini orang banyak, kita orang 10, apakah masing-masing 3 kali? Ya enggak, ya udah 10 orang itu 3 kali, bukan jatahmu 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang kedua, orang ketiga, orang 30 lah, ya apa ya. Jadi enggak, jadi satu kelompok itu jatahnya 3 kali assalamualaikum dengan suara yang terukur, bisa dianggap terdengar. Yang kelima, ya mengucap salam dan membalasnya harus dengan suara, ya, dengan suara yang proporsional, yang cukup, harus dengan suara yang cukup, ya. Tidak boleh malu-malu dengan salam, tidak boleh.
harus bisa memperdengarkan yang dituju, supaya maksud daripada supaya saling mendoakan, saling mencintai itu terjadi gitu. Nah kalau salam di batin ya nggak boleh ya, jadi aliran kebatinan nanti ya. Baik, nah makanya sama, hal-hal yang harus dikomunikasikan jangan di batin ya. Suami istri yang saling mencintai yang ngomong lek cinta aja, sama nggak tahu ngomong saya cinta nang aku wes ke hatiku ya. Ini sama aliran kebatinan ya gak ero ya, bojone gak ero lah kayak jero hati, harus disampaikan. Nah salam juga begitu ya. Nah, kemudian ada berikutnya, harus bersifat umum, kita kenal nggak kenal ya pokoknya muslim ya kita ucapi salam ya. Kata Nabi SAW ditanya ayul islami khairun, Islam mana yang lebih baik? Antut imat to'am wa tukri assalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu ngasih makan, kamu ngucap salam, kamu kenal nggak kenal ngucap salam, itu terbaik. Masya Allah, luar biasa ya. Dan di akhir zaman akan ada kemungkaran-kemungkaran, orang hanya ngucap salam kepada temannya saja, orang lain tidak, hanya teman, walaupun jelas sesama muslim, pakaian muslim, jilbaban, yang laki-laki juga ya surbanan, takwan, ya wis jenggoten, kopiahan, karena bukan jamaahnya tidak diucapi salam. Ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Kata Nabi, inna baina yadai sa'at taslimul khosoh, khusus saja. Ini bahaya. Ini sudah ada, kita sudah jumpai ya. Maka kita tidak boleh seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi kemungkaran yang lain, yaitu bukan salam kepada orang khusus, tapi tadi mengganti salam Islam dengan salam yang lain. Ada namanya sekarang itu disebut salam oplosan. Nah, itu ya, salam oplosan. Bahaya apa mboten oplosan itu? Bahaya apa mboten? Bahaya. Coba lek saiki miras oplosan, bahaya apa mboten? Lah wong gak oplosane bahaya ya. Oplosan iso nggak ono mati gitu ya. Mati fisik. Tapi kalau salam oplosan iso mati agama katanya. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau soal salam oplosan itu Ustadz Harton Ahmad Jais hafizullah itu sudah nulis itu. Salam oplosan ya. Beliau nulis ya. Jadi tolong tadi saya kirim link di web saya, judulnya Jangan Munafik Dalam Salam. Salam Islam adalah salam tauhid, bukan radikal. Itu penting sekali untuk dibaca karena tidak semua bab salam bisa kita sampaikan hari ini. Yang saya tulis pun juga istilahnya bukan semuanya, tapi paling tidak memberi arahan yang bagus ya tentang pentingnya salam dalam agama kita dan bahayanya salam kita itu ditambah-tambahi, apalagi ditambahi dengan nama Tuhan selain Allah, artinya syirik. Nah, gitu. Jadi syirik, karena salam ini selain itu adalah, itu kan maknanya salam sudah saya terangkan di situ kata Imam Nawawi. Pertama, assalamualaikum itu assalam adalah nama Allah, asmaullah. Yang kedua, assalam maknanya assalamah, yang minta kepada Allah. Nah, kalau ternyata disebut Tuhan selain Allah, berarti makomnya itu minta selamat kepada Tuhan selain Allah, ya syirik. Jadi harus hati-hati, jangan munafik. Kalau muslim harus cinta salam Islam, cinta salam Islam, jangan sampai benci kemudian ditambah-tambahi. Ini sudah salam yang mubarakah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Surat An-Nur 61. Kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam kepada dirimu sendiri. Salam dari Allah, salam penuh berkah, salam thayyibah. Nah, itu adalah salam assalamualaikum. Jadi jangan diganti masuk rumah salamnya oplosan. Ya, lewat kuburan salam oplosan gitu. Sholat ya rusak semua ya, rusak semua. Itu merusak agama. Baik, jadi dibaca
Termasuk sudah salam ahli surga di situ diterangkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya, hadisnya banyak. Bahkan orang Yahudi itu lo iri dengan salamnya orang Islam ya. Iri dengan salamnya orang Islam dan iri dengan amin dalam sholat. Itu iri karena ini masya Allah dalam Islam ya. Dan menyebar salam itu penting walau untuk diri sendiri. Bentar, saya cepatkan ini, yaitu tadi sudah ya, sunnah mengawali salam, wajib menjawab salam. Ketika masuk rumah juga sunnah ya, diperintah. Ketika rumah itu kosong, bagaimana cara salamnya? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu ketika rumah nggak ada orang, ada cuma kita keluar dari safar, pulang dari safar, rumah kosong, kita yang buka kunci, ya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya. Nah, itu penting sekali, indah sekali. Baik, taib, insya Allah cukup. Termasuk, nah kalau masuk masjid, sholat tahiyat masjid dulu baru salam. Kemudian ya di sunnah juga untuk kirim salam ya, kirim salam. Baik, alhamdulillah cukup kiranya pertemuan kali ini. Semoga berguna, bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat dan amal soleh. Allahumma amin. Dan semoga betul-betul ini menjadi akhlak masyarakat, sehingga masyarakat itulah yang menjamin keamanan, kedamaian, keselamatan di tengah masyarakat. Masing-masing peduli dengan itu, keselamatan orang lain masing-masing peduli dan ikut andil menjaminnya. Allahumma amin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sampai ketemu nanti di yang akan datang. Itu adab tentang apa yang akan datang? Adab tentang bersin kalau nggak salah ya. Insyaallah begitu. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.